Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Tentunya atau pada khususnya yang akan berjuang di jalur prestasi SNBP, terutama teman-teman yang ingin berjuang untuk lolos di Fakultas Kedokteran FK, khusus di 4 kampus favorit DIY Jateng, UGM, Jenderal Sudirman, Diponegoro, Undip, dan UNS, Universitas 11 Maret tahun 2023 akan saya sajikan data-data persaingan, keketatan, kuota di 4 kampus ini sehingga nanti kita bisa menghitung mana peluang paling besar untuk bisa lolos di Fakultas Kedokteran di antara 4 kampus ini. Baik, kita akan buka bareng-bareng. Yang pertama saya akan buka datanya UGM 5 tahun terakhir. Jumlah peminat FKUGM itu berkisar antara ini dari tahun 18, 19 turun, 2020 naik 85, kemudian 2021 naik lagi 3, 2022 naiknya cukup drastis ya dari 1.500 menjadi 1.700-an, jadi hampir 200 peminat naik. Padahal daya tampungnya itu turun, tapi di tahun 2022 kembali seperti tahun 2018. Mungkin karena kuotanya ini naik, maka di sini apa itu jumlah peminatnya bertambah. Jadi dari 44 ke 53 ini hampir 9 kursi ya ditambahnya. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Tahun 2023 kuotanya alhamdulillah tetap di angka kepala 5, bahkan bertambah satu ya, hanya satu kursi saja 54. Untuk peminat kita belum tahu, kalau kita menggunakan data tahun lalu ya antara kisaran 1.500 sampai 1.700-an. Sehingga mungkin keketatannya juga hampir tidak apa itu tidak berbeda dari sekitar 3 sampai 2 sampai 3%-an. Ini data UGM. Daya tampungnya hanya tambah satu, jumlah peminat peluang juga bertambah atau tetap di angka 1.700-an. Bagaimana dengan UNS? 5 tahun terakhir UNS itu peminatnya juga turun ya dari 2.100, 2.000, 1.600, 1.600 bahkan tahun 2022 tinggal 1.400. Padahal kuota tahun 2022 itu naik 2 kursi ya, tapi dulu memang banyak 60. Sekarang hanya tinggal 44. Bagaimana tahun 2023? Tahun 2023 tetap kuotanya UNS tidak menambah, tidak mengurangi kuota FK, tetap 44. Kalau ini nanti apa itu sesuai dengan data tahun lalu berarti paling tidak peluang pendaftarnya itu sekitar 1.400-an. Nah, dari sini kita bisa sedikit membuat sebuah data perbandingan. Di UGM peminat di atas 1.000 sama dengan di UNS, kemudian tahun terakhir naik, lokasi ada di Yogyakarta. Saya munculkan nama lokasi karena ini bisa jadi berhubungan dengan asal-asal SMA pendaftar. Itu nanti diuntungkan anak-anak yang satu kota dengan asal kampus. UNS peminat di atas 1.000 tahun terakhir ini tetap, jadi kalau UGM naik walaupun hanya satu, kalau UNS ini tetap dan lokasinya ada di kota Solo. Ini untuk potret UGM dan UNS. Sekarang kita lihat yang Undip dan Unsud, Diponegoro dan Jenderal Sudirman. Di Undip 5 tahun terakhir peminatnya itu juga turun dari 1.800-an, pernah naik 1.000, turun jadi 1.400, naik 1.600, turun 1.400, dan terakhir naik 100 peserta menjadi 1.500-an. Untuk daya tampungnya dulu sangat banyak 84, tapi seiring perubahan jenis tesnya, ternyata Undip berada di 44 saja. Bagaimana dengan tahun 2023? Nah, ini luar biasa. Tahun 2023 Undip menambah kuota yang sangat banyak. Bayangkan dari 44 ke 60 ini 16. 16 kursi ditambah. Berarti nanti peluang peminatnya ini juga naik. Mungkin bisa kembali ke 1.600 atau ke 1.800 karena melihat peluang Undip kursinya ditambah. Kalau Unsud, Jalan Sudirman, 5 tahun terakhir peminatnya juga naik turun ya. 15, 1.500, 1.300, turun 1.000, naik 1.100, naik 1.300. 2 tahun terakhir naik, bahkan tahun kemarin naiknya 200 pendaftar. Padahal kuotanya standar saja, tetap dari dulu ya. 36 pernah turun sangat kecil sekali ini pas masa pandemi, kembali lagi ke 39, tetap di 39. Bagaimana tahun 2023? 2023 tetap kuotanya 39, peminatnya ya antara kisaran 1.200 sampai 1.300-an. Sehingga angka keketatannya ya hampir-hampir mirip ya.
2% atau 2 sampai 3% saja. Nah, kalau kita sarikan peminat di atas 1000 tahun terakhir itu naik, bahkan naiknya itu banyak plus 16 dan lokasinya ada di Kota Semarang. Yang di Unsut ini peminat di atas 1000 tahun terakhir tetap hanya 39 saja. Lokasi ada di sorry Unsut ini ya ada di Banyumas. Nah, saya akan membuat perbandingan lagi di mana UGM dan UNS ini kalau kita kerucutkan untuk peluang lolos pendaftar di mana hanya ada kuota satu, maka peringkat yang paling peluang tinggi lolos di UGM itu peringkat paralel 1, 2, atau 3. Kalau di UNS dengan kuota yang sama, maka peringkat untuk bisa lolosnya itu paling tidak 5 besar ya, peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5. Itu pun nanti bergantung persaingannya. Tapi paling tidak kalau ada di ring 3 besar maka justru lebih baik. Kalau yang masih punya harapan mungkin 5 besar. Nah, ini saya tampilkan daftar-daftar SMA yang ada di DIY dan Jateng yang masuk di top 1000 SMA berdasarkan hasil nilai SBMPTN tahun 2022. Sengaja saya ambil yang dari DIY dan Jateng saja. Dan SMA-SMA ini tentunya punya peluang besar untuk bisa terserap di UGM dan UNS karena memang kebanyakan anak-anak yang SMA-nya lebih dekat dengan kampus, maka dia menjatuhkan pilihan pada kampus tersebut daripada untuk berjuang di luar kota. Nah, ini saya urutkan berdasarkan urut peringkat ya. Peringkat top 1000 ini saya short khusus untuk yang dari DIY dan Jawa Tengah. Satu SMA ada SMA Pradita Dirgantara di Boyolali, Man Insan Cendekia Pekalongan, kemudian ada SMA Kolosal Loyola di Semarang, ada SMA unggulan GTR Foundation di Sukoharjo, ada SMA IT Ibnu Abbas Kabupaten Klaten, Muhammadiyah Kota Surakarta, SMA Pangudi Luhur Vanlit di Magelang, kemudian SMA 1 Magelang, SMA 1 Purworejo, SMA Taruna Nusantara. Ini adalah SMA-SMA yang punya peluang besar untuk bisa diterima di UGM maupun UNS karena peluangnya mereka yang punya indeks tinggi karena biasanya dekat dengan kampus itu banyak alumni yang juga kuliah di sana itu meningkatkan indeks alumni dan itu sangat berperan positif untuk apa itu bisa diterima lolos di jalur-jalur prestasi. Bagaimana dengan Undip dan Unsud? Kalau kita buka di Undip ini tadi penambahan kuotanya plus 16, luar biasa ini banyak sekali. Kemudian siswa peringkat yang bisa lolos peluang tinggi itu adalah 5 besar saja, 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau di Unsur karena kuota tetap hanya 39, peluang lolos pendaftarnya karena kuota tetap maka bisa juga peringkatnya itu diperlebar, artinya lebih ketat lagi persaingannya ada di angka 5 besar. Nah, lanjutan SMA tadi kalau yang di sebelumnya itu SMA 10 besar, ini yang saya tambahkan nomor 11 sampai 20. Ada SMA 1 Salatiga Kota Salatiga, MAN 2 Kudus, SMA 1 Surakarta, SMA Negeri 3 Semarang, SMA Sede Sapien Semarang, SMA N1 Muntilan Magelang, SMA 1 Klaten Klaten, SMA Lirsat Banyumas, SMA 1 Kudus, kemudian SMA Regina di Surakarta. eh, Nama-nama SMA ini sengaja saya pasang karena anak-anak yang berasal dari SMA ini yang berpeluang punya kemungkinan lolos lebih tinggi di fakultas-fakultas terutama di FK, Undip dan Unsud. Nah, eh, saya berikan tambahan analisa peluang lebih besar diterima jika di UGM ya peringkat paralel 1 sampai 3 nilai rapat minimal 90 berasal dari SMA peringkat 50 nasional ya versi LTMPT di DIY Jateng. Jadi kalau di sort by provinsi itu paling tidak asal SMA yang mendaftar di UGM itu peringkat 50 besar. Kemudian berasal dari SMA wilayah DIY dan sekitarnya. Tentunya dengan SMA wilayah sekitar berpeluang punya banyak alumni sehingga meningkatkan indeks alumni. Kalau di UNS paling tidak peringkat 5 besar, nilai rawat minimal 90, berasal dari SMA peringkat 75 versi LTMPT di Jawa Tengah dan berasal dari SMA wilayah Solo Raya. Saya memberikan alternatif ini karena memang kebanyakan mahasiswa cenderung memilih kampus yang dekat dengan asal SMA-nya. Bagaimana dengan Undip? Paling tidak harus peringkat 5 besar, nilai rapat minimal 90, berasal dari SMA peringkat mudah-mudahan 100 itu masih
layak untuk disaring dan berasal dari SMA wilayah Semarang Raya. Kalau unsur peringkatnya juga sama 1 sampai 5 nilai rapot minimal 90 berasal dari SMA peringkat 100 versi LTMPT di Jateng dan berasal dari SMA wilayah Banyumas. Nah, data-data ini mudah-mudahan membantu teman-teman menimbang-nimbang mumpung belum berakhir waktu finalisasi, kira-kira saya punya peluang besar jika saya pilih FK mana. Tentunya mohon diperhatikan data-data asal SMA, kemudian kuota-kuota yang ditambah, ada kuota yang tetap, itu juga berpengaruh terhadap besar kecilnya peluang untuk bisa diterima. Baik, mungkin sementara sampai di sini video saya. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.